mungkin dalam atau bisa bercabang-cabang seperti dengan pikirannya. Misalnya kita memikirkan apa cabang ini untuk ini untuk mendapatkan. Nah, metode ini kan apa? Nah, kemudian prinsip penelitian yang kita belajar itu adalah gimana nama cabang atau lain kita untuk kan oh kan dari adalah hidden layer itu adalah uh, guna untuk mengukur yang ada pada kemudian ada layer output layer pengertian input itu ada satu kita uh, hasil dari input dan kita hidden sudah kita elkan di download robot dan itu adalah untuk proses AI tidak melakukan dan proses pelatihan ANN melibatkan kemudian kita yang kemudian membandingkan hasil prediksi dengan yang kita dapat secara data aktual dan serta di sini saya akan menyunting video dari Education Channel yang mana akan membahas mengenai jaringan neural network atau jaringan syaraf tiruan, yaitu meniru adanya pola pikir manusia. Tujuan dari AI ini untuk menggunakan komputer, proses data, dan belajar dari pengalaman untuk menggunakan memudahkan bagi kita manusia dan memberikan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, langkah-langkah untuk memecahkan masalah itu ada beberapa. Yang pertama ada pola, kita membuat pola. Cara berpikir dari anak itu sendiri kan pola. Cara berpikir manusia juga memiliki pola. Jadi ini kita juga gunakan untuk pola. Dan prediksi. Prediksi apa? Misalnya, jika A, maka akan terjadi B. Nah, itu ada prediksi yang nah, ketika ada fasilitasi dengan optimalisasi karena pemrosesan sinyal yang tadi kita layarnya atau hidden layer kemudian ada kecerdasan buatan potensi dari A dan kemudian ada klasifikasi gambar hasil dari A dan ada klasifikasi gambarnya. Nah, ini kita akan bersama-sama mengenai artificial neural network atau jaringan saraf tiruan oleh Education Channel. Saya akan menyunting video beliau di sini. Oke. Video kali ini kita akan belajar tentang apa itu neural networks ya. Neural networks ini menjadi dasar dari deep learning yang Anda pelajari sekarang. Jadi basic dari deep learning itu adalah neural networks atau jaringan saraf. Ya, sebetulnya neural networks atau disebut juga dengan artificial neural networks atau jaringan saraf tiruan adalah nama yang diberikan pada sebuah sistem karena dia menirukan cara kerja dari jaringan saraf pada manusia. Anda bisa lihat pada gambar bahwa ada sebuah sel saraf atau neuron yang terdiri dari dendrit, nukleus, dan akson. Ya. Ini sel saraf manusia ya.
jaringan pada sedangkan nukleus kemudian mengolahnya, dan hasil listrik yang berdaya sangat rendah yang adalah hasil dari dari menuju input dendrit dari sel saraf tiruan yang lain yang ada di depannya. Dendrit ditirukan sebagai ini kalau dimaksud ini jadinya kalau iya itu gimana itu kan cara berpikir dari orang karena kalau atau ini lebih meniru kalau cara berpikir jadi kita lihat kita bisa sedangkan nukleus ditirukan sebagai sebuah pemroses data input dari X1 sampai XM tadi yang sudah dikalikan dengan bobotnya masing-masing. mungkin kita lihat dengan kita akan mencari Yaitu membuka output, ya outputnya ini menirukan action pada sel saraf sesungguhnya jika outputnya memenuhi syarat tertentu, ya. Syarat tertentunya nanti ditentukan pada setting jaringan saraf tiruannya. Nah, sehingga kalau output nya memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah info biasnya sebarnya dasar moresnya mana ini kan input dia lebarnya ini nggak bisa kita di biasnya kita akan bilangan itu melalui output dari jaringan saraf tiruan ini menuju ke input jaringan saraf tiruan yang lain. Ya. Karena jaringan saraf tiruan yang menirukan satu sel saraf ini disebut sebagai single perseptron. Ya. Padahal jaringan saraf tiruan yang sesungguhnya atau pada prakteknya jaringan saraf tiruan itu terdiri dari banyak perseptron atau disebut dengan multi perseptron. Dan juga dia terdiri perseptron atau disebut dengan multi perseptron. Dan juga dia terdiri dari beberapa lapis atau disebut dengan layer. Layer baris perseptron ya. Nah, layer atau lapisan yang berada di antara input dan output pada sebuah jaringan saraf tiruan disebut sebagai hidden layer atau layer tersembunyi. Layer input bisa diisi data apa saja, seperti data hujan, ya, data waktu tidur, ukuran benda dan sebagainya, ya, bebas ya.
Sedangkan outputnya nanti setelah diproses oleh nukleus tiruan tadi bisa berupa berapa atau apapun yang berkaitan dengan input yang dimasukkan. Jadi tidak bisa kalau Anda masukkan input hujan, Anda kepingin tahu outputnya kapan saya bisa tidur. Ya, tidak bisa begitu ya. Harus sesuai. Oh, hmm, itu hal yang kita ada belajar tadi yang ada layar, bukan layar, layar dan bias itu. Nah, di inputnya kita masukkan kita ubah kemudian di situ kita akan olah kita akan apakah hujan ini akan turun hujan lagi. Nah, umumnya input layer atau X itu diberi tanda indeks M ya. Ini kesepakatan aja. Jadi input X itu dikasih indeks M X1 sampai XM. Sedangkan layer, hidden layer ya, atau disimbolkan sebagai H, diberi indeks N. Ini jumlah input Kan kalau atau disimbolkan sebagai H, diberi indeks 1 sampai XM. Sedangkan ini kesepakatan aja ya. Jadi input X itu dikasih indeks M X1 sampai XM. Sedangkan layer, hidden layer ya, atau disimbolkan sebagai H, diberi indeks N. Ini jumlah input itu totalnya N. Sedangkan otopi ya, hal ini harus kita kita dikompensasi dengan jumlah data input yang sangat banyak agar jaringan saraf tiruan bisa belajar untuk mengeluarkan output dengan benar ya. Ya, karena jaringan saraf tiluran itu dibuat untuk bisa belajar sendiri ya dari data yang dikasihkan. Ini disebut sebagai ada data train yang dipakai untuk cara itu adalah dituntut untuk bisa berpikir sendiri, berpikir secara mandiri tanpa kita harus beri satu perintah lagi. Biasanya kita kalau kita mau program itu kan kita memberikan perintah sangat jelas, lain lain jelas. Kamu tersebut tidak membaca atau membacakan itu. Tapi ya aneh karena seperti cara berpikir otak manusia atau tiruannya otak kita, dia tuh dituntut untuk berpikir sendiri. Oh, habis ini kita dapat apa? Oh, kalau datanya hujan berarti sebetulnya apa? Kalau datanya otak itu itu sebenarnya itu uh, prediksi turun hujan. Bentar. Nah, oke. Di sini aku menggunakan Google Colab biasa. Nah, ini kita bisa menggunakan per layarnya saja. Tapi kita lebih uh, mengetahui di mana letak salah. Nah, di sini ini saya pakai semua karena saya yakin dia bisa menentukan dengan prediksi turun hujan. Di sini ada informasi dan nanti baru masukkan import kita mengimport atau kali ini sekolahnya. Kemudian data ini ada data kita bisa cuaca, tempat, gelap, pada tengah, dari pergerakan dalam sekitar kita kita melakukan itu. Nah, kemudian dan kalau data seperti grafik ini turun nol kita satu juta misalnya tidak bisa. Nah, ini
kutubnya itu keras ini, kan bisa lihat prediksi langsung dengan menekan kutub. Nah, setelah menekan ada komplikasi model. Jadi kita ada komplikasi model dari pembangunan model. Menjelaskan model itu kalau ini gini, kalau kita mencari model untuk memprediksi kita prediksi seperti ini, maka bisa kalau kita nanti prediksi itu nggak pernah dia kalau satu hujan, nol ada hujan, tapi itu lima hujannya di antara hujan tidak hujan, maka ini adalah berita pemicunya kita lihat mulai dari mana ini ya kan dan nanti ini kita nggak itu bulan itu jadinya dia tetap menjadi semakin turun dari itu terlihat satu